Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak yang saat ini berada di rumah dan tentu dalam kondisi sehat-sehat saja. Kita akan bersama-sama berbakti kepada Tuhan pagi hari ini, dan terlebih dahulu akan kita angkat pujian dalam bahasa Jawa di dalam KPJ 334. KPJ 334 akan kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga, Ojo Sumelang. Walaupun lagu ini galau, tetapi akan kita nyanyikan dengan kegembiraan. Ojo sumelang bab uripmu. Ojo sumelang bab uripmu, yo uasing kalbu. Yen pepeteng limputi ati, ngayom momring Gusti. Allah yeku Rama ngreksa sira salaminyo pasrah sumara pretentrem raharja. Lamun ngalami kacingkrangan tatak diprayitno, yen tansah rinidu panandang teguh den waspada. Lamun ngalami kacingkrangan tatak diprayitno, yen tansah rinidu panandang teguh den waspada. Allah yeku Rama ngreksa sira salaminyo pasrah sumara pretentrem raharja. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Namun kami juga menyadari akan keterbatasan hidup kami, akan cacat celah manusiawi kami, akan keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Pagi hari ini kembali kami bertelut, kembali kami bersujud, memohon berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami. Kami percaya Tuhan mengurapi dan menguasai kami juga ruangan ini dengan Roh Kudus Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan juga akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar ungkapan bagaimana kalau? Atau bahasa Jawanya engko gek. Pasti kita sering ya mendengar kata-kata itu. Bahkan mungkin kelambe dalam hidup kita. Engko gek loro yen udan-udan. Engko gek ketularan penyakit yen aku neng gereja. Engko gek ono virus yen aku orang nganggo masker secara bener.
engko ge bapake kena stroke, engko ge ibune ketabrak sepeda motor, engko ge uripku ora kecukupan. Bagaimana kalau anakku tidak mendapatkan jodoh? Bagaimana kalau dia berada di tempat yang jauh dan kelaparan? Tidak ada yang memperhatikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kenyataan yang senantiasa kita hadapi di dalam kehidupan ini. Sehingga pagi hari ini kita diajak untuk bersama-sama merasakan bagaimana kidung KPJ 334 tadi menyemangati hidup saya dan saudara. Ojo sumelang bab uripmu, jangan mengkhawatirkan apapun di dalam kehidupan kita. Walau sumelang khawatir itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Sering kita merasakan itu. Bahkan hampir setiap saat kita merasakan itu. Tetapi ketika sumelang dan kekhawatiran itu menjadi bagian yang luas, paling di dalam kehidupan kita, sangat berbahaya Ibu Bapak. Bagi kehidupan rohani kita, saat kita merasakan kekhawatiran sumelang, tentu kita tidak mampu berserah dan pasrah akan kehendak Tuhan. Kalau kekhawatiran itu menyatu dalam kehidupan kita, kita tidak berani melangkah. Seakan-akan ada tali yang melingkar di pinggang kita, lalu ada yang narik ke belakang. Kita tidak akan pernah maju. Bahkan ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, sumelang, kekhawatiran itu akan menjadikan penyakit dalam hidup kita secara jasmani. Orang yang sumelang, orang yang khawatir tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Orang yang khawatir, orang yang sumelang, detak jantungnya berpacu keras. Saya bukan tenaga medis, bukan ahli medis. Coba nanti ditanyakan kepada Pak Diamri, Mas Koko, Mbak Nini, Mas Denny misalnya. Coba tanyakan kepada mereka. Apakah kekhawatiran itu lalu memacu jantung kita bekerja keras? Bahkan saat kita khawatir, pada saat kita sumelang, enggan untuk kita itu makan. Rasanya kok ora kepenak temen yang mangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Selasa ada seorang jemaat di Purwokerto yang sedo, seorang bapak. Dan ibunya saya cukup mengenalnya, bapaknya juga sih, juga anaknya gitu ya. Bukan mereka yang hendak saya bicarakan, tetapi pada saat kita merasakan kehilangan, pada saat kita ditinggalkan, kita juga merasakan kekhawatiran dan sumelang. Apalagi kalau kita hidup misalnya saja hanya berdua di rumah. Saat sang suami meninggal, istrinya sendirian di rumah. Anak-anaknya berada di tempat yang jauh. Mereka mengkhawatirkan bagaimana kehidupan ibunya. Sendirian. Engko gegek neng omah, kompore gase meledak. Kok gegek ditinggal neng gereja, omahe kecolongan maling. Sehingga kalau sudah seperti itu yang terjadi, susah kita beradaptasi dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah. Dan kita juga belajar apa yang diungkapkan melalui ayat di Matius 6. Saya hanya sekedar mengingatkan saja. Karena bagaimanapun juga ayat-ayat ini sudah sering sekali kita dengar. Matius 6 ayat yang ke-27. Dikatakan di sana Tuhan Yesus menegur kepada pendengarnya.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu ukuran dari atas sampai sini ya. Sehasta nih. Kurang lebihnya hitungannya 45 sampai 48 cm. Tuhan Yesus mengatakan itu loh. Apakah kalau kita khawatir rumah kita kecolongan, lalu itu bisa menjadikan aman kalau memang harus kecolongan? Apakah dengan kekhawatiran bapak kita stroke, atau ketika saya ditinggalkan oleh suami saya lalu saya tidak bisa ngapa-ngapa, dan itu terjadi dalam kehidupan kita? Belum tentu, saudara. Bahkan seringkali tidak terjadi dalam hidup kita. Tentu kita juga tidak lalu mengatakan ya wis lah uripe sak geleme dhewe, tidak bisa. Kita harus tetap waspada. Tidak bisa lalu kita hidup semaunya sendiri. Gandeng ora khawatir ya nang gereja sak-sake arep cuci tangan apa ora ya terserah, arep nganggo masker apa ora mbuh. Arep wong wahing ning arepku terserah. Tidak bisa seperti itu. Ketidakkekhawatiran kita juga mengandaikan kita juga safe, aman dari semuanya. Dan kekhawatiran tidak perlu menguasai kehidupan kita, karena toh seringkali apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang menjadi wasumelang hidup kita tidak terjadi dalam hidup ini. Lalu apa yang patut untuk kita kerjakan di dalam menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan? Terlebih di masa pandemi yang semakin hari juga membuat kita ketakutan, kekhawatiran, wasumelang begitu loh. Solo hari ini konon kabarnya bukan lagi merah, tetapi hitam. Lalu di Surabaya juga begitu. Orang lalu menjadi ketakutan. Mau berhubungan dengan saudaranya saja enggan. Mungkin mau telepon pun lalu menjadi ketakutan, saudara. Engkau gege virusnya iso lewat telepon gitu ya. Nanti ikut jaringan internet, kena kupingku, masuk dari kuping, menguasai hidupku. Bisa jadi seperti itu. Sehingga yang perlu dan patut untuk kita kerjakan adalah ayatnya yang ke-33, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam bahasa yang lain tentu mengatakan bahwa serahkan semua urusanmu kepada Tuhan, karena Dia yang akan bertindak untuk kita. Pernah suatu kali, mungkin juga saya sudah pernah berbincang dengan banyak orang begitu ya. Di KKND beberapa minggu yang lalu ada seorang pemuda yang mengalami kegagalan luar biasa dalam hidupnya. Dia terpuruk, tetapi dia terus mempunyai semangat. Dia tidak khawatir, tidak takut. Kekhawatiran, ketakutan menjadi bagian kehidupan kita, tetapi sekali lagi tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia mengangkat tangan dan dia percaya Allah turun tangan. Itulah yang dia kerjakan. Sehingga kita perlu berserah. Sudahlah, kehidupan kita ini ada yang ngatur kok. Kita berhati-hati, kita waspada, dan Tuhan mengatur kehidupan kita. Tuhan memiliki rencana yang begitu indah bagi hidup kita. Kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita berharga di hadapan Tuhan. Ayo terus tanamkan semangat itu. Kita berharga kok di hadapan Tuhan. Kita bisa berbuat banyak kok. Kalau Tuhan yang memiliki hidup kita, kita serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan tangan Tuhan membentuk kita. Biarkan urusan-urusan duniawi kita, urusan kehidupan rohani kita, kita serahkan pada Tuhan. Supaya Tuhan campur tangan di dalam hidup kita. Ayo, jangan ragu-ragu. Kita punya Allah yang hidup. Gusti Allah mboten nate sare, itu menjadi bagian
dari kehidupan kita. Dan Tuhan akan terus memberkati, menopang hidup saya, ibu bapak, saudara, dan anak-anak semuanya. Amin. Kita berdoa. Di dalam situasi kondisi hidup kami saat ini ya Tuhan, wajar secara manusiawi kalau kami khawatir, kalau kami wasumelang, berhadapan bertegur sapa dengan saudara-saudara kami. Seolah-olah kami ini tidak membutuhkan Engkau. Seolah-olah kami merasa bahwa kekhawatiran kami mampu menolong kami, wasumelang kami mampu menghilangkan semua yang kami takutkan. Saat ini kami hendak belajar bagaimana Engkau berkarya atas kehidupan kami. Kami belajar bagaimana Engkau mengasihi kami. Kami belajar pada saat kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan atas kami. Dan kami hendak serahkan setiap pribadi yang saat ini bertelut di hadapan Tuhan, kami berserah penuh. Jamah kami ya Tuhan, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap kami yang mengalami sakit penyakit mampu berserah, dan Tuhan jamah kami. Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi kami. Berdoa untuk setiap orang yang berupaya memiliki cara untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan relasi, permasalahan usaha, permasalahan pertanian, permasalahan pekerjaan, permasalahan studi, kami serahkan semuanya ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Berkaryalah atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga hendak serahkan kehidupan gereja-gereja milik Tuhan di dalam pergumulannya hingga sampai saat ini. Tuhan juga akan turut campur tangan di dalamnya. Kehidupan bangsa dan negara kami ada dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang yang hendak menghancurkan persatuan negara ini, Tuhan akan lembutkan hati mereka. Tuhan akan sadarkan mereka. Tuhan sendiri akan bekerja atas kehidupan orang-orang ini. Di tengah-tengah perimpunan kami, mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami secara pribadi. Doa pribadi kami naik di hadapan Tuhan. Ampuni juga setiap dosa pelanggaran kami, dan kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan damai sejahtera yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Lindungi kami, sertai kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kita akan ungkapkan pujian dari Kidung Pasamuan Kristen Anyar, Kidung Batik. Akan kita nyanyikan nomor 79, Pracoyo lan Pasrao. Akan kita nyanyikan bait yang pertama dan keempat. 79 bait yang pertama dan keempat. Pracaya lan pasrah mring Allah Maha Kuwasa. Pracaya lan pasrah mring Allah Maha Kuwasa. Gunging prihatinira kinantosan bekja yekti pilih margi Pangeran berkahi lan sira kairaman wit gungging kadarman. Lamun nyangga momotan ngancam bebaya mung sia mring pangeran ya semplah ing griya. Lamun nyangga momotan hingancam bebaya
ngungsi amring pangeran yo semplaing driya sira rineksa Gusti mrih tatan bilai tan sandelinuaran wasinung kraharjan. Demikian yang bisa kita lakukan pagi hari ini. Tuhan terus menopang kehidupan kita. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan berkati. Amin.